Aku hanya nggak kepengen kita tuh salah beli gitu. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku mencoba sedikit sharing info tentang masker, yang mana masker ini adalah barang wajib, barang yang paling dicari di era pandemi kayak gini. Nah, awalnya tuh aku tuh kepengen belanja masker sekali pakai, masker medis. Terus aku cek lah ke sebuah marketplace yang oranye, kalian tahu itu marketplace apa? Dan di sana tuh ternyata banyak banget bejibun masker-masker medis, mulai harganya tuh 10 ribuan rupiah, udah dapat 50 pieces gitu. Wow gitu kan. Belasan ribu, 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu, sampai ratusan ribu tuh ada. Dan semuanya itu masker sekali pakai. Ada yang bilang masker medis, ada yang bilang masker izin Kemenkes, dan ada juga masker izin edar BNPB. Wow gitu kan. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ngeluarin izin edar masker gitu kan. Sebenarnya aku jadi kepikir, masker yang dikeluarkan atau izin edar BNPB ini sama nggak sih sebagus masker yang izin edarnya dari Kemenkes gitu? Apakah kemudian kita dibanjiri masker, tapi kemudian saking banyaknya yang ngasih izin edar itu Kemenkes iya, BNPB iya? Aku jadi penasaran soal itu, dan kemudian aku mencari informasi, hasilnya ternyata seperti ini. Untuk memulai penelusuran, aku cek di Google untuk melihat berita-berita tentang masker dengan izin BNPB. Dan ini dia yang keluar. Nah, industri yang produksi APD berarti ini untuk lokal. Ini dia berita yang aku maksud. Izin impor alkes corona dialihkan ke BNPB. Begini prosedurnya. Ini ada iklan agak mengganggu. Sorry. Nah, pemerintah menetapkan izin impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan virus corona diproses satu pintu melalui BNPB. Pengalihan izin impor tersebut berlaku sementara, yakni selama masa pandemi corona berlangsung, selama operasi gugus tugas COVID 2019 berlangsung. Nah, ini aku cari artikel lainnya. Darurat corona, alkes impor boleh tanpa izin edar. Nah loh, nih ada iklan lagi mengganggu. Kita skip. Oke, Kementerian Keuangan memberikan kemudahan impor alat kesehatan. Note ya, bahwa impor alat kesehatan terbaru dinilai lebih mudah sebab sebelumnya alat kesehatan impor harus memiliki izin edar dari Kemenkes. Maka dengan kebijakan ini alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang digunakan untuk penanggulangan COVID tidak lagi wajib edar dari Kemenkes. Nah, ini dia alurnya. Ini iklan lagi. Oke, kita cari artikel lainnya. Logo BNPB dicatut perusahaan untuk melancarkan bisnis. Nah, ini yang suka beberapa kali aku lihat di bungkusnya masker ada gambar BNPB, itu maksudnya apa? Selama masa pagebluk, apaan pagebluk ya? Tercatat ada oknum perusahaan yang mengeluarkan produk penanganan COVID dengan logo BNPB tuh. Ada perusahaan yang memanfaatkan, contohnya logo BNPB. Jadi dalam hal ini betul-betul memanfaatkan. Dia menegaskan untuk masalah kualitas bukan pihaknya yang menentukan, tapi Menteri Kesehatan, BPOM dan sebagainya. Kadang-kadang ada logonya BNPB. Ini masyarakat menganggap seolah-olah bahwa ini udah bagus kualitasnya dan sebagainya. Itu dia beberapa artikel yang aku baca tentang masker BNPB. Kemudian aku lanjutkan pencarian dan akhirnya aku mendapatkan surat edaran resmi dari BNPB tentang klarifikasi atas pencantuman logo dan nomor BNPB. Untuk filenya aku insert linknya di description box, jadi teman-teman bisa langsung baca keseluruhan. Yang aku akan bacakan adalah poin-poin yang masih relevan dengan konten aku. Langsung nomor 2, bahwa surat rekomendasi yang diterbitkan BNPB adalah bentuk pemberian pengecualian tata niaga impor khusus barang penanganan
COVID-19 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Pemasukan Barang. 4. Bahwa BNPB tidak pernah sama sekali memberikan dan atau mengeluarkan izin dan atau merekomendasikan dalam bentuk apapun atas suatu produk tertentu yang akan diperjualbelikan dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah RI. 5. Apabila terdapat para pihak yang dengan sengaja ataupun tidak memanfaatkan logo maupun nomor rekomendasi BNPB untuk tujuan komersil atas suatu produk tertentu, BNPB tidak bertanggung jawab atas mutu baku dan kualitas barang tersebut. Demikian pokok intinya. Jadi BNPB hanya sekedar memberikan izin masuk kepada bea cukai, tapi untuk mutu barang, kualitas barang kembali ke izin edar yang dikeluarkan oleh Kemenkes maupun BPOM. Nah, itu dia penjelasannya gimana. Jadi mau beli masker yang izin edar Kemenkes atau izin edar BNPB, kalian sendiri yang menentukan. Aku sama sekali nggak bermaksud bilang masker-masker yang embel-embel BNPB itu jelek, tidak berkualitas, buruk, tidak. Aku hanya nggak kepengen kita tuh salah beli gitu. Rencana pengen beli masker buat berkunjung ke dokter, ternyata yang dibeli adalah masker izin edar BNPB karena kita mengira sebagus izin edar Kemenkes atau sama aja gitu. Ternyata kan enggak, berbeda. Masker-masker tersebut tidak teruji atau belum teruji kualitasnya oleh Kemenkes. So kita harus bijaksana. Kalau memang kita harus ke rumah sakit, harus ke dokter, gunakan masker-masker yang memang resmi oleh Kemenkes. Karena Kemenkes itu satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan izin edar alat-alat medis termasuk masker. Masker-masker ini apakah nggak aku gunakan? Aku akan tetap gunakan untuk keluar yang nggak terlalu banyak orang, yang beresiko tidak tinggi gitu. Jadi misalkan ke warung hanya ketemu penjual warungnya dan jaraknya jauh karena ada meja sayur. Nah, ini masih bisa dipakai ya, seperti itu. Jadi kita harus bijaksana. Oke, stay tune terus di channel aku karena aku mau unboxing semua masker-masker ini yang aku beli di online shop ini. Terus kemudian aku akan uji dengan berbagai metode untuk mengecek apakah dia sebagus masker Kemenkes. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.